Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tafsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barru al-karimu ar-ra'ufu ar-rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati iman fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di siang Ramadan ini di hari ke-12, dan insya Allah sebagaimana sudah menjadi agenda kita bersama, di setiap ba'da zuhur kita mengadakan majelis ilmu. Kita mengadakan majelis ilmu, dan insya Allah pada hari Senin, setiap hari Senin ini kita akan membaca kitab Majalisus Syahri Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sahir shalihin fid dharain. Kita akan masuk kepada majelis ke-12, dan bertepatan hari ini adalah hari ke-12 ya. Al-Majlisu Ats-Tsani Asyara. Setelah beliau rahimahullah membacakan atau memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, ikhwani, sabaqa fil majlisil khamis anna tilawatal qur'ani ala naw'ani, tilawatul lafzihi wa hiya qira'atuhu. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan berbicara tentang tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, di mana sebetulnya di majelis kelima di buku ini sudah dibahas bahwa tilawah atau membaca Al-Quran itu ada dua jenis. Jenis yang pertama itu adalah tilawatu lafzihi, membaca lafaznya, dan yang kedua adalah tilawatu hukmihi, membaca hukum-hukumnya. Nah, di majelis sebelumnya, di majelis ke-15, di majelis kelima ini beliau menjelaskan tentang salah satu model atau jenis dari tilawah Al-Quran, yaitu tilawah lafzihi, yang insya Allah sudah kita pahami bersama ya. Beliau mengutip hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya bahwa orang-orang yang mahirun bil Quran, orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu ma'as safaratil kiramil bararah, mereka bersama para malaikat yang mulia. Jadi disejajarkan dengan atau bersama para malaikat. Itu orang-orang yang mahir bil Quran. Kemudian beliau juga menghadirkan hadis-hadis yang lain tentang bagaimana membaca Al-Quran dalam arti bilafzihi itu sendiri memiliki keutamaan yang banyak. Salah satunya misalkan ketika Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang beriman dan dia membaca Al-Quran itu seperti utrujah. Apa itu utrujah? Beliau mendefinisikan bahwa itu adalah sebuah buah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, yang wangi dan enak. Adapun orang-orang yang beriman tapi tidak membaca Al-Quran, tidak membaca bahkan lafaznya saja itu tidak dia baca, seperti kebiasaan kita hari ini ya, pada saat bulan Ramadan itu santri-santri membaca atau tilawah Al-Quran dalam arti lafzihi, membaca sekedar membaca saja, membaca kata-katanya, teksnya, lafaznya dari juz pertama sampai juz terakhir. Masya Allah ya, kalau kita lihat klasmen odoj mereka ada yang sudah selesai ya. Ini para asatid sudah ada yang selesai belum? Kita hari ke-12 nih.
Tapi insya Allah sih saya lihat, kalau saya dengar ya ada asat itu ada yang sudah membaca lebih dari juz 12, ada yang bahkan ada yang juz 20, ada yang 14, ada yang dan lain-lain ya. 31. Juz 31. Bid'atun kabirah. Insyaallah ya. Jadi, nah ini membaca tilawah Al-Quran dalam arti membaca dari halaman pertama ke halaman kedua, halaman berikutnya sampai selesai sampai khatam. Ini disebut dengan tilawatu lafzi. Tilawah membaca lafaz-lafaznya. Keutamaannya, masya Allah, kita sudah sangat tahu sekali, kita sudah sangat paham sekali, insya Allah, bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan kebaikan di setiap hurufnya. Bahkan setiap huruf itu mendapatkan 10 kebaikan, di asyri hasanat, dengan 10 kebaikan. Dan alif lam mim itu dalam satu hadis dikatakan wala aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baru baca satu ayat pertama Al-Baqarah saja sudah dapat 30 kebaikan. Bahkan pada saat kita baca bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 huruf, sudah dapat 190 kebaikan, 190 pahala. Lalu bagaimana kalau kita membacanya dari Al-Fatihah sampai Anas selesai? Itu berapa ribu kebaikan yang bisa kita kumpulkan dengan membaca Al-Quran. Dan itu Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan bahwa itu adalah tilawah lafzi. Tilawah kita hanya tilawah membaca lafaznya. Nah, di majelis kali ini kita akan masuk kepada an-naw' ats-tsani, pada jenis yang kedua, yaitu tilawatu hukmihi, membaca hukum-hukumnya. Sebelum lebih jauh saya ingin menyampaikan dulu bahwa makna dari tilawah itu apa? Kalau kita baca atau kita dengar dari para asatid, itu tilawah itu kan membaca ya. Tetapi kalau kita membuka pada mu'jam, pada kamus-kamus berbahasa Arab, Mu'jam Al-Wasit aja ya yang saya buka, bukan saya punya kitab Mu'jam Al-Wasit sih sebetulnya. Jadi di Play Store itu ada satu aplikasi namanya aplikasi Al-Ma'ani. Di situ kalau kita menggunakan terjemahnya Arab ke Arab, itu ada berbagai kamus. Ada Mu'jam Al-Ma'ani, Lisanul Arab, di situ ada Mu'jam Al-Wasit dan lain-lain. Itu kamus-kamus yang tebal-tebal itu ada di sana. Tinggal download. Hanya memang beda ya kalau Masya Allah ya, kalau para ulama itu tidak punya aplikasi yang memudahkan, tapi justru ilmu mereka berkah. Kita sekali download 3 mu'jam, kanal-kanal Lisanul Arab saja kalau dilihat di perpustakaan ya, di perpustakaan SMA itu ada, itu berapa jilid itu, tebal banget, itu kamus bahasa Arab. Nah di mu'jam itu dikatakan bahwa itu adalah masdar dari tala yatlu, dan itu maknanya adalah ittaba'a yattabi'u, ittiba'an. Jadi tilawah itu artinya adalah ittiba, mengikuti. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat Al-Qiyamah itu, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Kalau kami telah membacakannya, fattabi, maka ikuti. Karena memang tilawah itu mengikuti. Kalau saya baca di Mu'jam itu, salah satunya penulisnya rahimahullah menuliskan bahwa makna tilawah itu adalah ittiba, itu di surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ketika wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan demi bulan idza talaha, ketika mengikuti, mengiringi. Jadi memang tilawah itu adalah ittiba. Makanya kita tidak boleh serampangan membaca Al-Quran. Kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah SAW membacanya. Al-Imam Al-Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana asim. Membaca Al-Quran itu memang wajib dengan tajwid.
Al-Imam Al-Jazari itu mengatakan orang yang membaca Al-Quran dengan sengaja tanpa menggunakan tajwid, padahal dia mengetahui, memahami, bisa mempraktekkan ilmu tajwid, maka dia mengatakan asimu, dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena memang Al-Quran itu bukan hanya diturunkan teksnya saja, berikut dengan cara membacanya, dan sampai kepada kita seperti itu. Nah, jadi kembali kepada tilawatu hukmihi, di sini adalah membaca tilawah hukum-hukumnya. Maksudnya apa? Bitasdiki akhbarihi wattiba'i ahkamihi fi'lan lil ma'murati wa tarkan lil manhiyati. Jadi di antara kita tilawah hukum dalam Al-Quran itu adalah dengan membenarkan kabar-kabarnya. Ketika misalkan kita mendengar para asatizah kita menyampaikan faidah, membacakan ayat, kemudian menyampaikan tafsirnya, kita hanya mendengar, duduk mendengar, dan kita membenarkan apa yang disampaikan oleh asatiz yang menyampaikan itu, maka hakikatnya kita sedang bertilawah pada saat itu. Tilawah apa? Tilawatu hukmihi. Kita sedang membaca, kita sedang tilawah kepada hukum-hukumnya, bukan hanya sekadar tilawah lafaznya. Wattiba'i ahkamihi, mengikuti hukum-hukumnya, fi'lan lil ma'murati, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu adalah tilawatu hukmihi. Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadha naw'u huwal ghayatul kubra min inzalil Qur'an. Dan jenis tilawah yang ini adalah tujuan yang paling besar dari diturunkannya Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa inilah Al-Qur'an, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarak, yang diberkahi. Untuk apa? Liyadabbaru ayati, agar ayat-ayatnya ditadaburi, agar ayat-ayatnya difahami. Waliyatazakkaru ulul albab, dan agar mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki lub, yang memiliki hati. Inilah tujuan diturunkan Al-Quran. Maka Syekh melanjutkan, walihada darajas salafus salihu radhiyallahu anhum ala dzalika yata'allamuna bil Quran. Maka demikianlah para ulama salafun salih itu mengikuti cara mereka mempelajari Al-Quran. Wa yusaddiquna bihi, dan mereka membenarkan terhadapnya, wa yutabbiquna ahkamahu tatbiqan ijabiyan, dan mereka membenarkan, mereka mempraktekkan, mereka merealisasikan hukum-hukumnya dengan sebaik-baiknya, dengan tatbik, dengan praktek yang benar, yang kokoh, di atas akidah yang rasikhah, di atas akidah yang kuat, yang mendalam, yang kokoh, wa yaqinin shadiq, di atas keyakinan yang benar. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, Ikhwatul Iman, kalau kita membaca nama Abu Abdurrahman As-Sulami ini, Masya Allah ya, orang yang memiliki keutamaan luar biasa dalam bacaan Al-Quran. Beliau adalah murid dari 4 sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah nih. Rasul kan pernah menyampaikan ya kepada para sahabat, kalau engkau mau mengambil Quran, ambillah dari, ada beberapa sahabat yang disebutkan kan, Utsman bin Affan kata Rasulullah, kemudian siapa, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, kemudian siapa, Ubay bin Ka'ab. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami itu adalah murid sahabat-sahabat terkemuka, sahabat-sahabat yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau kita hari ini melihat sanad-sanad Al-Quran, itu selalu ada Abu Abdurrahman As-Sulami sebelum para sahabat, 4 sahabat itu. Bahkan saya itu, insya Allah ya, sebetulnya saya juga sangat ingin mengejar keutamaan ini. Jadi ketika santri setoran ke Ustadz Amir, saya juga ikutan setoran ya. Karena Masya Allah nih, Ustadz Amir, Ustadz Iqbal, Ustadz Kiki itu
mereka memiliki sanad-sanad Al-Quran yang tersambung ke salah satunya ke Abu Abdurrahman As-Sulami yang sampai kepadanya nanti kepada Rasulullah SAW. Ustaz Amir itu punya riwayat Hafiz dan Syu'bah, di mana riwayat Hafiz dan Syu'bah itu adalah gurunya Imam Asim. Imam Asim itu adalah murid Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan apa? Haddatsana alladzi kanu yuqri'unana al-Qur'an. Telah menyampaikan kepada kami orang-orang yang membacakan kepada kami Al-Quran, yang telah membacakan Al-Quran kepada kami. Siapa diantaranya? Utsman bin Affan, Abdullah ibnu Mas'ud, wa ghairuhum, dan selain kedua mereka. Annahum kanu idza ta'allamu minan nabi, adalah sesungguhnya mereka itu ketika mereka mempelajari dari Nabi SAW ayatin, 10 ayat, lam yatajawazuha hatta yata'allamuha wa ma fiha minal ilmi wal amal. Mereka itu tidak beranjak, tidak meninggalkan 10 ayat itu sampai mereka mempelajarinya dan mempelajari ayatnya, kemudian mempelajari wa ma fiha, dan apa-apa yang terkandung di dalam ayat tersebut, minal ilmi wal amal, baik itu dari sisi ilmu maupun dari sisi amal. Oleh karena itu, Masya Allah, para sahabat itu bukan berarti hanya mempelajari 10 ayat saja, enggak. Hanya ketika mereka mempelajari 10 ayat pun, itu mereka tidak beranjak ke ayat yang lain sebelum mereka memahaminya dan mengamalkannya. Makanya Madinah itu walaupun hanya ditinggali oleh Rasulullah SAW hanya sekitar 10 tahun, itu tiba-tiba menjadi satu negeri yang al-munawwarah, yang bercahaya, karena memang orang-orang yang ada di sana mereka adalah hamilul Quran, mereka adalah pengusung, yang pembawa Al-Quran. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kemudian mereka mengatakan, kami ini mempelajari Al-Quran dan ilmu sekalian amal jami'an, bersamaan, semuanya langsung kami pelajari di bawah bimbingan guru terbaik, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadan naw'u min tilawati huwa alladhi alaihi madarus sa'adati was saqawah. Jenis tilawah yang kedua ini adalah poros utama kebahagiaan ataupun kecelakaan. Qala Allah Ta'ala, beliau mendatangkan dalilnya, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, di surat Toha. Maka jika datang kepada kalian dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, hudan, berupa petunjuk, faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka mereka tidak akan sesat dan mereka tidak akan celaka. Kemudian Allah melanjutkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dan siapa saja yang berpaling dari zikri, dari pelajaran, dari petunjukku, dari Al-Quran ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu di mana? Para ulama ahli tafsir mengatakan itu adalah di dunia. Sebagian mengatakan itu adalah terjadi di dunia. Lalu bagaimana dengan di akhirat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di mahsyar nanti, di akhirat, ketika manusia dikumpulkan, mereka dibangkitkan dalam kondisi a'ma, dalam kondisi buta. Qala rabbi bima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, wahai Rabb, kenapa engkau membangkitkanku dalam kondisi buta sementara dulu kami dalam kondisi melihat? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pada saat itu, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, demikianlah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, fanasitaha, kemudian kalian melupakannya. Apa itu melupakannya? Kalau kita lihat di tafsir Jalalain itu, taraktaha wa lam tu'min biha, kalian meninggalkan dan kalian tidak beriman kepadanya. Maka Allah mengatakan, wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kalian juga dilupakan sebagaimana kalian melupakan Al-Quran dulu.
Kalian hari ini ditinggalkan sebagaimana kalian dulu meninggalkan Al-Quran. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Nauzubillah ya. Allah menutup dengan kalimat wal 'adzabul akhirati, dan sungguh azab akhirat itu asyaddu wa abqa, lebih berat dan lebih kekal. Bahkan kalau saya membaca satu ayat itu ya, yang di apa namanya, di surat Al-Fajr itulah, di surat Al-Fajr itu ya, di akhir-akhir, la yu'adzibu adzabahu ahad, tidak ada yang bisa mengazab sebagaimana Allah mengazab. Kalau ada manusia, sejahat-jahatnya manusia di bumi ini, katakanlah siapa yang dulu jahat, yang tercatat lah misalkan ya, orang-orang yang sampai membakar, sampai menyiksa, itu siksaannya ya sampai sebatas kemampuan badan kita menerima siksaan. Begitu badan kita sudah tidak kuat, minimalnya pingsan, maksimalnya mati. Setelah itu sudah, orang yang mati, orang yang pingsan tidak akan merasakan sakit. Tetapi ketika Allah SWT mengazab di akhirat, asyad, itu lebih berat. Fabayyana Allah Ta'ala fi hadhil ayatil karimati thawabal muttabi'ina lihudahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini, ayat yang mulia ini, balasan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Alladzi auhahu ila rasulihi wa 'adhamuhu hadzal Qur'anul azim, yang telah diwahyukan kepada ila rasulihi, kepada para rasulnya, dan wahyu yang paling agung itu adalah Al-Qur'an. Wa bayyana iqabal mu'ridina anhu, dan Allah juga menjelaskan tentang balasan untuk orang-orang yang berpaling darinya, dari Al-Quran. Amma sawabul muttabi'ina lahu fala yadilluna wala yashqauna. Pun orang-orang yang mengikuti Al-Quran, mereka tidak akan sesat dan mereka tidak akan yashqun, mereka tidak akan celaka. Wa nafyud dalali wasyaqai anhum yatadammanu kamalal hidayati was sa'adati fid dunya wal akhirah. Ketika Allah menafikan kesesatan dan kecelakaan dari mereka, maka ini terkandung di dalamnya kesempurnaan hidayah yang didapatkan oleh mereka, dan kesempurnaan sa'adah, kesempurnaan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya ikhwati iman fiddin ya, kalau kita baca sirah apa namanya, biografi ulama-ulama kita yang mereka mendapatkan ujian luar biasa, itu ketika mereka di penjara, ada yang mereka disiksa, itu mereka tetap menikmati, mereka tetap mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan walaupun mereka hidup di dalam penjara. Ketika engkau penjara, maka kami sedang berkhulwah dengan Allah, kata mereka ya, kata para ulama. Tidak ada kerugian sedikit pun bagi mereka. Ketika kalian membebaskan kami, maka itu adalah bagi kami adalah kesempatan untuk berdakwah, kesempatan untuk menebarkan faidah. Mereka mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wa amma iqabul mu'ridina anhu, adapun iqab atau siksaan bagi orang-orang yang berpaling, al-mutakabbirina 'anil 'amali bihi, dan orang-orang yang takabur, yang sombong dari beramal dengannya, fahuwa asyaqa'u wad-dhalalu fid dunya wal akhirah. Itu adalah kecelakaan dan kesesatan di dunia dan di akhirat. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dan sesungguhnya bagi mereka itu, mereka mendapatkan kehidupan yang sempit. Fahuwa fid dunyahu, yaitu di dunianya. Jadi kesempitan itu di dunianya. Fi hammin wa qalaqi nafsin laisa lahu aqidatun sahihah. Mereka mendapatkan kehidupan yang sempit itu dengan cara apa? Fi hammin, dengan kegundahannya, dengan kegalauannya, dengan keresahannya. Masya Allah ya iman fiddin. Kita kadang suka heran ya, ada orang-orang yang memiliki kecukupan materi, tapi justru mereka takut punya anak banyak. Sisi lain, ada orang-orang yang secara materi kurang, secara ekonomi mereka sangat terbatas, tapi mereka bergembira dengan banyak anak. Itu kenapa? Saya mengatakan
laisa lahu aqidatun shahihah, karena mereka tidak memiliki akidah yang lurus, akidah yang benar. Sehingga walaupun dunia mereka banyak, harta mereka berlimpah, rumah mereka indah, pakaian mereka branded, tetap aja mereka gundah gulana, tetap aja tidak bahagia. Wa qalakin nas, jiwanya itu kolak, goncang. Kemudian wala amalun sholih, karena mereka tidak memiliki amal sholeh. Kemudian Syekh melanjutkan wa huwa fi qabrihi fi dhaiqin, dan di kuburan mereka mereka berada dalam kesempitan, sempit sekali. Qad duyiqa, dan mereka disempitkan, disesakkan. Donkin, ya sama artinya sesak. Alaihi qabruhu, kubur mereka disempitkan. Hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulang mereka itu ikhtalafa, pasang sholah bahasa Sunda nama, sampai tulang-tulangnya itu ya ikhtalafa gitu, sampai mungkin tulang dada sebelah kanannya ke kiri, yang ke kiri ke kanan. Saking saking sempitnya kuburan yang mereka miliki pada saat itu. Coba Ibu Iman Fidin, kalau kita ingin melihat ya bagaimana gambaran ketika kita akan meninggal, itu ada satu hadis yang cukup panjang dari sahabat mulia Barra bin Azib tentang bagaimana proses meninggalnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur, atau dalam hadis yang lain dikatakan mujrim, orang-orang yang berdosa. Itu hadisnya cukup panjang, tetapi memberikan faidah kepada kita. Oh, kalau saya beriman, maka saya akan didatangi oleh malaikat-malaikat yang berwajah menyenangkan. Mereka membawa kain kafan dari surga, hanutin min hanutil jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga, parfum dari surga, kemudian dicabutnya dengan sangat mulia gitu, dimuliakan, sangat lembut. Adapun orang-orang kafir, masya Allah, nauzubillah. Adapun orang-orang kafir akan didatangi oleh malaikat. Malaikatnya bukan satu, Bapak Ibu. Sahabat Barra bin Azib menyampaikan, Rasulullah pada saat itu menyampaikan hadis ini di tempat di kuburan. Beliau mengatakan bahwa yang datang itu malaikatnya banyak, sampai madal basar, sampai sejauh mata memandang. Dan mereka, malaikat yang datang itu dengan wajah-wajah yang mengerikan. Kemudian malaikat maut datang, fayadribuna wujuhahum wa adbarahum. Pada saat ruh akan dicabut, itu dipukul mukanya, dipukul belakangnya, dipukul punggungnya. Kenapa? Saking sulitnya ruh itu keluar dari tubuhnya, saking tidak maunya ruh itu keluar dari tubuhnya. Mengerikan bukan? Sampai kemudian masuk ke dalam kubur dan seterusnya. Digambarkan salah satunya ini. Pada saat itu kuburannya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Orang-orang yang kafir atau musyrik. Nah, kemudian ikhwati iman fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh melanjutkan, wa fi sahihil Bukhari an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla salatan wa fi lafzin salatal ghada aqbala alaina biwajhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau akan sholat, bahkan salah satu di dalam satu lafaz dikatakan sholat subuh, sholat ghada, beliau menghadapkan wajahnya kepada makmum, kepada para sahabat. Faqala, kemudian beliau mengatakan, man ra'a minkumul lailatar ru'ya, siapa yang tadi malam bermimpi? Kemudian Rasul mengulang lagi, kemudian para sahabat mengatakan qulna la, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala lakinni ra'aitul lailatu rajulaini atayani, aku bermimpi tadi malam ada dua orang laki-laki datang kepadaku. Kemudian hadisnya cukup panjang, berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kenikmatan surga, melihat siksaan di neraka. Salah satunya dipotret di sini. Fantolakna hatta ataina ala mudtajiin. Kemudian kami bertolak, kami menuju kepada satu tempat, hatta ataina, sampai kami datang kepada orang yang sedang berbaring. Orang berbaring, kemudian wa idza akharu qaimun alaihi bi sakhratin.
Dan ada satu orang lagi di sebelah orang yang berbaring itu, ada satu orang lagi, dia berdiri dan membawa batu. Wa idza huwa yahwi bis-sakhrati li ra'sihi fayaslagu ra'sah. Allah. Kemudian orang itu melemparkan batunya kepada kepala orang yang sedang tiduran ini, yang sedang berbaring ini, sampai pecah kepalanya, sampai memecahkan kepalanya. Fayatadahdahu, kemudian batu itu menggelinding. Fayatadahdahu hajaru huna, kemudian orang itu mengejar batu tersebut. Fayatbau, kemudian dia mengejar al-hajar, batu tadi yang menggelinding. Fayahuduhu, kemudian mengambilnya. Fala yarji'u ila rajuli hatta yasihha ra'suhu kama kana. Tidaklah dia kembali kepada orang yang tadi berbaring kecuali kepalanya sudah utuh lagi. Kemudian summa ya'udu, kemudian dibanting lagi, diremukan lagi, dihantam lagi dengan batu tadi, menggelinding lagi batunya, diambil lagi. Begitu datang ke orang yang berbaring, kepalanya sudah, bentuknya sudah kembali lagi, dipukul lagi, dihancurkan lagi, terus seperti itu, terus menerus. Maka faqala li, kemudian fakultu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ma hada, apa ini? Faqala, kemudian dua laki-laki tadi mengatakan, faqala li, dua orang tadi mengatakan, intalik, ayo pergi. Ammar rajul, adapun orang yang sedang tadi berbaring, alladzi ataita alaihi yuslagu ra'suhu, yang kepalanya tadi dihancurkan bil hajar dengan batu, fahuwa rajulu ya'khudul Qur'an, dia adalah orang-orang yang sudah mengambil Quran. Fayarfuduhu, kemudian menolaknya. Wayanamu anis salatil maktubah, dan dia tidur dari salat wajib. Jadi orang yang sudah datang hidayah, sudah datang hujah kepadanya, sudah datang Al-Quran kepadanya, sudah datang dakwah kepadanya, tapi menolak, maka dia bisa jadi mendapatkan azab yang seperti yang digambarkan tadi. Atau orang yang kedua, orang yang sengaja tidur di waktu menjelang sholat nih, sengaja tidur padahal sudah tahu ini menjelang waktu sholat, sengaja tidur sampai terlewat waktunya, maka azabnya seperti ini bagi mereka. Oleh karena itu jangan memandang remeh ya. Ada orang-orang yang merasa orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, orang-orang merasa, ada banyak orang merasa baik karena dia sudah bersedekah, tidak korupsi, tidak pernah berzina, tapi dia meninggalkan sholat. Padahal dosa meninggalkan sholat wajib itu jauh lebih besar dibanding dosa zina. Karena sholat wajib itu adalah yang akan menjadi pembatas antar seorang dia mukmin atau menjadi kafir. Kemudian penulis rahimahullah melanjutkan kisah tadi, hadis yang tadi dari Samurah bin Jundub ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Syekh melanjutkan, wa fi sahihi Muslim an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dalam Sahih Muslim melalui Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah bagi siapa? Bisa menjadi pembela bagi siapa? Bagi kita yang membacanya. Bagi kita yang membacanya. Aw 'alaika, atau menjadi yang menghujat orang yang membacanya. Nah, di sini kenapa Syekh memasukkan bahwa tilawah itu ada dua, bukan hanya sekadar membaca lafaznya, bukan hanya sekadar membaca kata-katanya saja, tetapi juga diantaranya adalah tilawah atau ittiba kepada hukum-hukumnya, melaksanakan perintah-perintahnya, membenarkan berita-beritanya, menjauhi yang dilarang oleh Al-Quran Al-Karim. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Quran itu adalah
yang bisa memberi syafaat dan syafaatnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahri, siapa yang menyimpan Al-Quran di belakangnya, tidak menjadikan tidak menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, bahkan Al-Quran diotak-atik, dibulak-belok sesuai dengan keinginannya, saqahu ilan nar, maka Al-Quran ini akan mendorongnya, akan menjerumuskannya, akan mendorongnya ke dalam neraka. Nauzubillah. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Muslim. Maka kemudian Syekh melanjutkan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, hadza kitabullah yutla baina aidikum wa yusma'. Inilah kitab Allah yang dibacakan di depanmu dan diperdengarkan. Wa huwal Qur'an, dan itu adalah Quran. Alladzi law unzila ala jabalin la ra'aitu khashi'an yatasadda. Kalau Quran ini turun, kalau Quran ini diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an, maka kalian akan melihat bahwa gunung itu akan tunduk. Yatasadda, kemudian dia pecah. Wa ma'a hadza, padahal fala udhunun tasma'. Fala udhunun tasma'. Gunung itu tidak punya telinga untuk mendengar. Wala ainun tadma', dan tidak memiliki mata yang bisa digunakan untuk menangis. Wala qalbun yakhsha, dan tidak memiliki hati untuk dia takut. Wala imtisalun lil Qur'ani, dan tidak ada sarana-sarana untuk mereka bisa menjalankan hukum-hukum Al-Quran. Fayurja bihi ayyashfa, yang diharapkan Quran itu menjadi syafaat bagi gunung. Gunung itu tidak memiliki semua itu. Qulubun khalat minat taqwa fahiya kharabun balqa. Hati yang kosong dari takwa, maka itu adalah hati yang mati dan kosong. Wa kam tutla alaina ayatul Qur'ani wa qulubuna kal hijarah. Berapa banyak hati-hati kita yang telah membaca Al-Quran, tetapi hati kita kal hijarah aw asyadu qaswah, atau lebih keras dibanding batu. Ikhwat iman, kenapa disebutkan batu? Karena batu memang keras, tetapi sekeras-kerasnya batu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, masih bisa dilewati oleh air. Masih bisa dilewati oleh air. Tetapi hati yang keras itu tidak bisa dilalui oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kam yatawalla alaina syahrul Ramadan, dan berapa kali bulan Ramadan itu mendatangi kita. Berapa kali kita memasuki bulan Ramadan. Wa haluna fihi kahali ahli syaqwa, tetapi keadaan kita sebagaimana keadaan ahli syaqwa, orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan. Aina nahnu min qaumin idza sami'u da'iyallahi ajabud da'wah. Di mana posisi kita dibanding orang-orang yang ketika mereka mendengar orang-orang yang mendakwahkan kepada Allah, mengajak menyeru kepada Allah, ajabud da'wah, mereka menyambut dakwah itu, menyambut seruan itu. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu wajilat qulubuhum wajalatha jalwah. Yang kalau dibacakan ayat-ayat kepada mereka, maka hati mereka itu bergetar dengan benar-benar bergetar. Ulai yang telah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, fa'arafu haqqahu, maka mereka mengenal hak-hak Allah, fakhtarus safwah, kemudian mereka mengambil atau memilih jalan yang terbaik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yanbaghi liqari'il Qur'an, maka penting ini untuk para pembaca Al-Quran. Kita hari ini memperbanyak tilawah Al-Quran. Mungkin ada yang biasanya 1 juz, kemudian jadi 2 juz, jadi 3 juz. Mungkin hanya ada 2-3 halaman. Kemudian hari ini memasuki bulan Ramadan itu tiba-tiba menjadi 1 juz. Kita orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran,
Itu penting. Kata siapa, Ibnu Mas'ud, hendaknya ayyu'rafa bilailihi idan nasu yanamu. Mereka itu dikenal di malam hari ketika manusia sedang tidur. Ngapain? Nonton bola? Bukan. Liga Champion, sanes. Bukan itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sholat di malam hari. Sholat ketika orang-orang sedang tidur. Wa binaharihi idan nasu yuftirun. Mereka juga dikenal di siang hari. Ngapain? Mereka sahur. Idan nasu yuftirun, ketika manusia itu balak ecerakan, ketika manusia itu sedang pada makan-makan. Wa bibukaihi idan nasu yadhakun, dan dikenal dari tangisnya mereka ketika manusia itu sedang tertawa. Wa biwara'ihi idan nasu yukhallitun, dan dari waroknya mereka, dari zuhudnya mereka, dari hati-hatinya mereka ketika manusia yukhallitun, manusia itu mencampur adukan, ada yang halal, yang haram dihijikan, yang subhat dibawa juga ke rumah. Alhamdulillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa bisamtihi idan nasu yakhudun, dan dari diamnya ketika manusia berbicara, ngobrol satu sama lain, justru mereka diam. Wa bihusyu'ihi idan nasu yakhtalun, dari khusyuknya mereka, takutnya mereka ketika manusia berlaku sombong. Wa bihuznihi idan nasu yafrahun, dan dari sedihnya mereka ketika manusia justru sedang berbahagia. Ini memang bentukan dari Al-Quran ya. Ketika kita diajarkan melalui sejarah, kita bisa melihat ketika Nabi SAW mendapatkan kemenangan yang sangat besar, Futuh Mekah pada saat itu. Kemudian Nabi SAW bisa melakukan haji, umroh, dan sudah tidak ada lagi simbol-simbol kesyirikan di sekitar Ka'bah. Pada saat itu Nabi SAW berkhutbah dan turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Justru bukan numpang ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerintahkan itu, bukan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika engkau mendapatkan kemenangan dan pertolongan, ketika engkau melihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Bahkan kita harus beristighfar. Dan memang kita diajarkan setiap hari, setiap setelah selesai sholat, apa yang kita baca? Istighfar ya. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi setelah, apa sih yang membuat kita, ya kadang ini ya, apa sih yang bisa membuat kita sombong sebetulnya? Bahkan pada saat setelah kita melakukan ibadah saja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar. Kenapa? Karena belum tentu sholat kita diterima. Belum tentu sholat kita benar. Makanya sayang ya kalau saya melihat gitu ya, santri sholatnya cepat sekali. Bahkan pada saat sujud itu kepala belum sampai ke lantai udah diangkat lagi. Allahu Akbar. Ini bagaimana salatnya mau diterima seperti ini? Belum tentu sholat kita diterima, belum tentu sahur kita diterima. Maka dari itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian ikhwati iman fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh melanjutkan, ikhwani wahai saudara-saudaraku, ihfazul Qur'ana qabla fawatil imkan. Jagalah Al-Qur'an selama masih bisa. Selama masih bisa kita menjaga Al-Qur'an. Atau mungkin kalau mau diterjemahkan, hafalkan Quran, ihfazu, hafalkan Quran selama kita masih bisa. Ya teman, saya merasakan ya bahwa dulu kalau saya menghafal Quran itu cepat. Ayeuna hese. Dulu kalau ngapalin subuh itu pada saat duhur mau di murojaah di sholat di sholat qobliyah itu asana teh gampang gitu ya, cepet gitu. Sekarang itu kalau mau di murojaah di sholat subuh kudu buka heula mushaf,
Setelah itu baru sholat. Kalau tidak, buntu, tuh maju-maju. Nggak maju-maju itu, mau murojaah. Jadi selagi bisa, selagi mungkin, lakukan. Wa hafizu ala hududihi minat tafriti wal isyan. Dan jagalah Al-Quran dari had-hadnya, dari aturan-aturannya, minat tafriti wal isyan, dari meremehkan dan dari maksiat. Wa'lamu, dan ketahuilah, annahu syahidun lakum, bahwa Quran itu bisa menjadi syahid bagi kita, bisa menjadi saksi bagi kita, bisa menjadi penguat bagi kita. Au alaikum, atau yang menjatuhkan kita. Indal malikid dayyan, di sisi Allah yang dia adalah maharaja dan dia adalah dayyan. Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti di mahsyar, Anal malik wa anad dayyan. Aku adalah malik, aku adalah raja. Wa anad dayyan, dan aku adalah raja yang paling bisa memberikan balasan. Aina malikid dunia. Kemudian Allah mengatakan, di mana raja-raja dunia ini, mana? Tidak ada satupun yang muncul. Wal laisa min syukri ni'matillahi bi inzalihi an nattakhidahu wara'ana zihriyya. Walaysa min ta'zimi hurumatillahi an tuttakhadha ahkamuhu sikhriyya. Jangan sampai ikhwat iman, karena ini bukan bagian dari syukur ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, an-nattakhidahu wara'ana zihriyya. Kita menjadikan Al-Qur'an di belakang kita. Kita tidak mengikuti Al-Qur'an, justru kita sakarap maneh lah gitu. Semau kita hidupnya. Maka jadikan Al-Qur'an ini sebagai imam kita, sebagai pemandu hidup kita. Kalau mau ngomong dengan Quran, kalau mau nangis, sedih, karena memang karena Al-Quran. Masya Allah ya para sahabat itu. Kita mungkin pernah mendengar ya riwayat ketika Nabi SAW diejek oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ketika Yahudi bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian mereka seolah-olah mengucapkan salam. Kalimatnya apa? Assalamualaikum. Sam itu artinya, sam itu racun ya, sedih. Racun. Maksudnya semoga cepat mampus kemauan. Tapi diplesetkan jadi seperti assalamualaikum. Maka kemudian Nabi SAW dengan sangat elegan beliau menjawab wa'alaikum, dan atasmu. Udah selesai. Tapi yang marah siapa? Aisyah pada saat itu. Waalaikumsalam wa la'natullah ya ahlal ya akhwatal khonazir khonazir wa ya ahlal qiradata wal khanazir. Semoga kalian juga cepat mampus, kalian mendapatkan laknat dari Allah, kalian mendapatkan kemarahan dari Allah. Wahai saudara-saudaranya kera dan babi. Ini galak pisan Aisyah ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, khusus ini bapak-bapak nih, para ikhwan, jangan sekali-kali kita mengolok-olok teman kita yang laki-laki di depan istrinya. Yang lebih galak itu istrinya biasanya. Padahal suaminya sudah memaafkan. Tetapi ikhwat iman, kalau kita timbang, ini para ulama menjelaskan marahnya Aisyah ini luar biasa. Waalaikumsalam. Semoga kalian juga mendapatkan racun. Semoga kalian juga cepat mampus. Kenapa? Ya karena memang dalam Al-Quran dikatakan, jika kita mendapatkan keburukan, kita boleh membalasnya dengan keburukan yang sama. Satu itu. Semoga kalian juga mendapatkan la'an. Karena memang Bani Israel itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Lu'inal ladzina min Bani Israel ala lisani Dawud. Bani Israel itu mendapatkan laknat melalui lisannya Nabi Daud alaihi salam. Disebutkan mendapatkan laknat, mendapatkan kemarahan, jelas. Ghairil maghdubi alaihim, mereka disebut al-maghdub alaihim. Ya ikhwatal qiradata wal khanazir, wahai saudara-saudaranya kera dan babi. Kenapa disebut saudara-saudaranya kera dan babi? Karena memang mereka tidak
mereka tidak dilaknat oleh Allah menjadi kera dan babi. Siapa yang dilaknat? Saudara-saudaranya, pendahulu-pendahulunya, bukan mereka. Terus kenapa kera dan babi yang disebutkan? Misalkan itu disebut cumi misalkan, atau paus, kudanil misalkan, karena memang hewan-hewan itu tidak ada dalam Al-Quran. Bani Israel dilaknat oleh Allah dijadikan kera dan babi, tidak ada yang dijadikan kudanil, maka tidak disebut oleh Aisyah. Jadi kalau mau marah pakai dalil, kalau mau sedih pakai dalil. Inilah yang sebagai, kalau ini sebagai mabda ya bagi kita, sebagai world view, sebagai apa namanya, sebagai landasan cara pandang kita. Bagaimana kita memandang dunia, menyikapi dunia ya dengan kacamata Al-Quran. Jadikan Quran itu sebagai imam kita. Kemudian Syekh menutup dengan satu doa yang Masya Allah luar biasa ya. Dan sebagai penutup juga, tilawati, ya Allah berikan rezeki kepada kami dengan kami bisa membaca kitabmu haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya tilawah. Waj'alna mimman nala bihil falaha was sa'adah, dan jadikan kami di antara orang-orang yang sampai, yang mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Allahumma rzuqna iqamata lafzihi wa ma'nahu, ya Allah berikan rezeki kepada kami agar kami bisa menegakkan lafaz-lafaznya, membacanya dengan benar, wa ma'nahu, dan bisa menegakkan hukum-hukumnya dan menjaga had-hadnya, wa hifdza hududihi wa ri'ayati hurmatihi, dan menjaga hurmahnya, keharaman yang haramkannya. Allahumma ja'alna minar rasikhina fil ilm, ya Allah jadikan kami orang-orang yang kokoh dalam ilmu, menjadi orang-orang yang memiliki ilmu yang kokoh, yang kuat, yang mendasar. Al-mu'minina bihukmihi wa mutasyabih, kami menjadi orang-orang yang beriman kepada muhkamnya dan mutasyabihnya. Tasdiqan bi akhbarihi wa tanfizan li ahkamihi, kami bisa membenarkan kabar-kabarnya dan kami bisa menegakkan, bisa menjalankan hukum-hukumnya. Waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin, dan ampunilah kami, orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.